Halo, selamat berjumpa dengan saya Alexander Adiwijaya. Saya sebagai Sistem Arsitektur Expert untuk Law and Control. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan Zelio Logic Smart Relay. Jadi, relay yang dapat diprogram melalui komputer maupun display di depan. Kita akan mencoba pada saat ini untuk memprogram Zelio ini dan melihat spesifikasi yang ditawarkan oleh Smart Relay ini. Zelio Logic Smart Relay ada dua macam, yaitu jenis yang compact Smart Relay dan yang modular. Masing-masing memiliki dua pilihan juga, yaitu dengan display maupun yang tanpa display. Bisa dilihat di sini pilihan untuk compact Smart Relay dengan display. Ada yang dengan 24 volt AC, 100 sampai 240 volt AC, 12 volt DC, 24 volt DC. Masing-masing datang dengan jumlah I/O yang berbeda. Ada yang 10 I/O, 12 I/O dan 20 I/O. Kemudian yang tanpa display bisa kita lihat ya, ini yang jenis tanpa display. Ada yang 24 volt AC, 100 sampai 240 volt AC, 24 volt DC. Kemudian jenis yang modular dengan display juga terdiri dari beberapa tegangan supply, 24 volt AC, 100 sampai 240 volt AC, 24 volt DC dan 24 volt DC. Juga tersedia yang tanpa display. Oke. Untuk modul extension ada untuk komunikasi modul, ada yang untuk network Modbus dan Ethernet. Jadi ini untuk yang Modbus dan yang Ethernet. Kemudian analog extension modul ya, ini dia XR3 XT 23 WD. Kemudian discrete I/O extension modul pilihannya kita sesuaikan dengan tegangan dari Zelio Smart Relay-nya. I/O di sini bisa dilihat di bagian atas ada 6 input dan 4 output. Tipe yang di display di sini outputnya berupa relay, masing-masing bisa sampai 8 ampere. Ya. Kemudian tegangan kerjanya di sini bisa diperhatikan, dia adalah 24 volt DC. Saya menggunakan power supply 24 volt DC. Ya. Di sini bisa dilihat tipenya SR3 yang mewakili Zelio Smart Relay modular. Kemudian belakangnya B10, itu artinya dia menggunakan internal clock dan terdiri dari 10 I/O. Kemudian belakangnya angka 1, ini artinya outputnya berupa relay.
dan belakangnya lagi BD adalah tegangan kerjanya, yaitu 24 volt DC. Ya. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus yakin bahwa input yang dimasukkan adalah 24 volt DC. Jika lebih, dia bisa rusak. Ya. Baik, saya akan nyalakan di sini. Bisa dilihat di sini dari tampilan display di depan ini bahwa dia kondisinya sekarang sedang stop, ya, sedang tidak menjalankan program. Kemudian program yang ada di dalam adalah ladder. Seperti kita ketahui, berbagai Zelio Smart Relay ada yang bisa diprogram hanya dengan bahasa ladder, ada yang bisa ladder dan function block diagram. Ya, tentu saja ladder menawarkan pemrograman yang lebih mudah, terutama untuk yang sering membaca skematik electrical. Jadi banyak melihat, bisa dilihat seperti rangkaian listrik. Sedangkan function block diagram menawarkan fungsi-fungsi yang lebih lengkap, lebih kompleks, seperti komunikasi dan fungsi-fungsi timer yang bisa diubah set point-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada empat tombol yang bisa digunakan sebagai user interface. Dan keseluruhan tombol yang ada di depan ini bisa digunakan untuk memprogram dengan bahasa ladder. Namun ada sarana lain di mana kita bisa memprogramnya dengan komputer. Di sini kalau saya buka ada port untuk memasukkan kabel programming. Kabel programming yang sering dipakai adalah yang seperti ini, ya. Ujung yang satu adalah untuk ditancapkan ke port USB komputer, sedangkan yang satu lagi untuk dimasukkan ke port programming Zelio. Ya. Untuk kabel pemrograman dengan interface USB ini, tipenya adalah SR2 USB 01. Ya. SR2 USB 01. Kalau dibutuhkan di mana kita tidak mau memakai USB, tersedia juga koneksi untuk ke port serial komputer. Bisa dilihat referensinya di dalam katalog kita. Jika Anda membutuhkan kabel pemrograman untuk dikoneksikan ke port serial pada komputer Anda dapat menggunakan kabel pemrograman SR2 CBL01. Jadi kabel ini akan dikoneksikan dengan port sub D 9 pin yang ada di komputer Anda. Saat ZelioSoft 2 mulai, kita memilih untuk membuat suatu program baru, create new program. Di sini kita perlu memilih modul apa yang akan kita gunakan. Nah, kita harus sesuaikan dengan yang kita program di ZelioSoft 2 ini. Jika modul yang kita pakai berbeda, maka akan ada pesan error nantinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 6 pilihan Zelio Smart Relay. Yang paling kiri atas, yang kedua, ketiga, dan keempat semuanya adalah jenis Zelio Compact. Sedangkan yang dua yang terakhir adalah Zelio Smart Relay Modular. Nah, di sini adalah tampilan fisiknya. Bisa dilihat yang pertama di sini adalah yang
dengan panel display, yang sebelah kanannya tanpa panel display, kedua-duanya yang 10 dan 12 I/O. Kemudian yang sebelah kanannya lagi adalah 20 I/O dengan display. Yang di bawah di sini adalah 20 I/O tanpa display. Nah, yang di sini adalah modular dengan display yang terdiri dari 10 I/O. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah yang dengan 26 I/O. Nah, unit yang kita akan gunakan adalah yang 10 I/O Zelio modular. Jadi bentuk fisiknya seperti ini. Lalu yang kita gunakan adalah yang dengan supply 24 volt DC. Dan kita menggunakan yang outputnya relay, berarti yang paling atas. SR3B101BD. Kita pilih. Kemudian next. Di sini kita dipersilakan untuk memilih modul extension yang akan kita gunakan. Karena kita tidak menggunakan modul extension untuk saat ini, kita lewati saja, klik next. Lalu di sini kita memilih bahasa pemrograman yang kita pilih, bisa ladder maupun function block diagram. Di sini kita pilih ladder, next. Nah, kemudian kita akan buat program yang sederhana saja, yaitu start-stop sebuah output dengan dua buah tombol, satu tombol start dan satu tombol stop. Kita ambil input 1, lalu di sini, kemudian input 2, menggunakan suatu coil yang active on. Kemudian coil tersebut kita gunakan kontaknya untuk lock. Kemudian program kita sudah jadi, ya. Nah, begitu kita masukkan USB ke USB port, maka akan keluar found new hardware dan kita diminta untuk menentukan driver yang akan digunakan untuk kabel ini. Baik, kita pilih yes, this time only, next. Nah, kita pilih yang bawah, install from a list or specific location, advanced. Nah, kita perlu tunjuk ke tempat di mana installer Zeliosoft kita berada. Kita pilih search for the best driver in these locations. Pilih yang di bawah, include this location in the search, lalu browse. Kita ke my computer. Kita tunjuk di mana kita menginstal program tersebut. Adanya dari drive C sistem, kemudian masuk ke program files. Di dalam program files kita masuk ke Schneider Electric. Kemudian kita cari Zeliosoft 2, ini dia. Kemudian kita pilih driver USB. Next. Drivernya ditemukan. Ada peringatan seperti ini. Kita pilih continue anyway.
drivernya sedang diinstal saat ini. Ya, oke. Sudah diinstal, kita klik finish. Nah, sekarang driver tersebut sudah siap digunakan. Nah, kabel ini sudah diassign oleh komputer kepada suatu communication port. Nah, kita ingin mengetahui communication port mana yang digunakan untuk kabel ini. Caranya, kita perlu masuk ke control panel. Nah, komputer saya menggunakan sistem operasi Windows XP. Jika Anda menggunakan sistem operasi yang lain, tampilannya akan sedikit berbeda. Namun, kira-kira langkahnya kita tetap masuk ke dalam control panel, start, lalu masuk ke control panel. Di sini kita masuk ke sistem, lalu pada Windows System Properties yang keluar, kita pilih tab Hardware, kemudian kita klik tombol Device Manager. Oke, pada window Device Manager yang muncul, kita cari ports. Di sini ports. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kabel pemrograman USB kita sudah diassign oleh komputer ke communication port nomor 11. Communication ports inilah yang akan kita gunakan. Oke, kita bisa tutup. Kita ingat saja bahwa kita sudah akan memakai communication port 11. Sekarang kita akan mengonfigurasi koneksi antara komputer dengan Smart Relay Zelio. Kita pergi ke menu transfer, lalu pilih Communication Configuration. Di sini kita akan memilih bagaimana kita akan mengkoneksi ke modul Zelio Smart Relay. Apakah kita akan mengkoneksi dengan modem atau ke komputer? Karena kita akan mengkoneksi ke komputer, kita pilih home port, lalu kita akan pilih communication port yang tadi kita sudah ketahui melalui device manager. Kita pilih COM port 11. Sekarang sudah ada communication port COM 11 dalam kurung USB. Kita pilih ini. Kemudian sekarang kita harus pastikan bahwa Zelio kita sudah diberi power. Jika sudah diberi power, maka kita bisa koneksi, kita bisa tes koneksi kita. Kita tekan tombol tes. Ini artinya koneksi sudah berhasil. Kita tekan OK, lalu OK lagi. Nah, sekarang kita akan mentransfer program ladder yang sudah kita buat ke Zelio Smart Relay. Kita pilih menu transfer, lalu pilih transfer program. Kita pilih dari PC ke modul. Di sini opsi yang kita perlu ketahui untuk saat ini adalah run mode after loading. Jika ini kita pilih, maka segera setelah program yang kita buat ini kita transfer ke Zelio Smart Relay, maka Zelio Smart Relay diperintahkan untuk menjalankan program yang kita sudah download tersebut. Kita pilih run mode after loading. Oke. Sedangkan menu di bawahnya monitoring mode after loading. Menu ini jika kita tandai, maka setelah Zelio Smart Relay run, maka jalannya Smart Relay tersebut kita bisa monitor melalui layar komputer kita.
Tentu saja kabel komunikasi antara PC dengan Zelio harus tetap tersambung. Oke, kita tekan OK. Nah, di sini dia menanyakan apakah boleh program yang ada di dalam modul kita hapus. Kita tekan yes. Ya, program sedang ditransfer ke modul. Berhasil. Karena kita akan memonitor jalannya Smart Relay, maka dia akan memonitor. Nah, sekarang sudah berhasil dijalankan, dan program yang sudah kita masukkan ke dalam Zelio Smart Relay sedang dijalankan oleh Zelio Smart Relay, dan kita dapat memonitor jalannya program tersebut. Akan mematikan monitoring mode. Caranya adalah kita tinggal menekan tombol edit mode. Jika kita tidak menekan tombol ini, langsung kita mencabut kabel komunikasi antara PC dengan Zelio, maka akan timbul pesan error. Supaya tidak muncul pesan error, kita tekan tombol edit. Ya, sudah selesai. Baik, saya sudah menjelaskan cara mendownload program dari software Zeliosoft ke Zelio Smart Relay. Terima kasih. Kita akan berjumpa pada topik yang lain.